Kalau yang selama ini nyinyir, selama ini selalu cuap-cuap mojokkan Bapak Jokowi, ibaratnya orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak kebagian kue, yang tidak kebagian porsi jabatan. Mereka tidak berkaca kalau mereka itu tidak mampu. Makanya orang-orang yang pernah menjabat akhirnya diganti oleh Bapak Presiden. Membicarakan tentang Bapak Jokowi, kalau yang ngomongin itu orangnya jujur, hatinya bersih, pikirannya waras, pasti membanggakan beliau. Betapa tidak, prestasi Bapak Presiden kita ini bukan cuma di dalam negeri, di luar negeri pun diakui prestasinya. Saat beliau kemarin datang ke Ukraina dan Rusia, bagaimana tanggapan dunia? Semua membicarakannya tentang keberanian Bapak Jokowi, tentang niat baik Bapak Jokowi untuk mendamaikan kedua negara yang sedang bertikai. Dan juga prestasi di dalam negeri sudah sangat banyak, seperti yang kita rasakan. Pembangunan ada di mana-mana, jalan tol dibuat berkilo-kilo, pelabuhan dibangun, bandara dibangun juga di mana-mana. Dan yang paling berani mengobok-obok keluarga orang terkuat di Indonesia masa lalu, yaitu keluarga Cendana. Presiden sebelum-sebelumnya mana ada yang berani dengan keluarga Cendana? Coba Anda pikirkan. Bahkan juga selama kepemimpinan Bapak Jokowi, Petra dibubarkan, bisa mendapatkan saham dari PT Freeport walaupun itu membeli, begitu ya. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Kalau yang selama ini nyinyir, selama ini selalu cuap-cuap mojokkan Bapak Jokowi, ibaratnya orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak kebagian kue, yang tidak kebagian porsi jabatan. Mereka tidak berkaca kalau mereka itu tidak mampu. Makanya orang-orang yang pernah menjabat akhirnya diganti oleh Bapak Presiden. Tapi karena sakit hati, mereka selalu nyinyir, tidak mau jujur, tidak mau memikirkan efek samping bagaimana rakyat menilai, mau perang, mau gondok-gondokan, masih bodoh, dia hanya cuap-cuap karena sakit hatinya terhadap Bapak Presiden kita. Itu yang sebenarnya. Yang paling aneh, oposan yang tidak jelas ini, yaitu saudara Egy Sujana. Selalu ngomong yang bukan-bukan. Ngomong Pak Jokowi pikun dan bukan pada tempatnya, sehingga disuruh turun dari mimbar. Pernah juga Egy Sujana mengatakan wacana ganti presiden. Dan yang terakhir, yang baru-baru ini mengatakan kalau Bapak Jokowi itu pikun, yang mesti harus diganti, bla 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 bla, padahal tidak pada tempatnya. Makanya diturunkan, disuruh turun dari mimbar. Mari kita lihat videonya. Sebuah video memperlihatkan aksi ternama, yaitu aktivis ternama sekaligus advokat kondang Egy Sujana diusir saat tengah pidato di atas mimbar lantaran menyerukan ganti presiden, viral di media sosial. Video Egy Sujana diusir lantaran serukan ganti presiden itu viral usai diunggah pengguna Twitter Jarwinsita, seperti dilihat pada Rabu 6 Juli. Dalam narasi postingannya, netizen itu menyebut Egy Sujana dalam videonya disuruh turun dari mimbar saat sedang orasi di musyawarah besar pers. Selain itu, sang netizen meminta kepada Egy Sujana agar berhenti melontarkan provokasi lantaran rakyat sudah cerdas. Tampaknya lagi lu. Tampaknya lagi.
Itulah saat Egy Sujana diturunkan dari mimbar karena ngomongnya ngaco, mengatakan kalau Pak Jokowi pikun dan di mimbar yang tidak pada tempatnya, ya. Untuk itu yang ada di pertemuan itu tidak setuju, sehingga Egy Sujana diturunkan. Buat para pembenci Bapak Jokowi, sampai kapanpun Anda tidak mungkin bisa melengsarkan Bapak Presiden. Sudahlah, Anda harus sadar diri. Tidak usah membangun narasi-narasi yang memojokkan. Semestinya Anda harus jujur. Bagaimana Bapak Jokowi berprestasi? Dunia mengalami resesi, tapi negara kita justru bisa bayar utang. Baru-baru ini Bapak Presiden bisa membayar utang yang sangat fantastis, dan dunia itu mengakui, dan saat ini malah membanggakan pada kepemimpinan Bapak Jokowi. Marilah kita lihat videonya, bagaimana Bapak Presiden yang konon katanya telah membayar utang luar negeri. Kabar baik sedang menyelimuti Indonesia. Utang luar negeri Indonesia menyusut di tengah banyaknya negara diambang kebangkrutan. Bahkan, tidak cuma itu, utang pemerintah pun semakin sehat karena penurunan rasio terhadap produk domestik bruto. Hal ini tentu menjadi kabar baik mengingat ke depan resiko akan melonjaknya utang menjadi sangat tinggi. Rasio utang terhadap PDB saat ini adalah 39% dengan nominal utang mencapai 7.040,32 triliun rupiah. Dengan penerimaan yang kuat dari Commodity Boom, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio utang Indonesia terhadap PDB sebenarnya telah turun 13% dan masih tergolong aman. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, bagi yang waras ya, bagi yang normal, bagi yang bersih hatinya, tentunya semuanya membanggakan presiden kita Bapak Jokowi. Kalau ada segelintir orang yang selalu nyinyir, selalu berusaha memojokkan, ya seperti yang Mbak Wiro katakan tadi, itu adalah orang-orang yang sakit hati, yang ibaratnya tidak kebagian kue. Nah, seharusnya kita semuanya ini menyadari, karena Bapak Presiden juga tidak lama lagi, tahun 2024 mungkin juga tidak akan menjalankan lagi. Seharusnya kita mencari penggantinya, memikirkan dari sekarang supaya bisa meneruskan program-program Bapak Jokowi. Jadi buat para pembenci Bapak Presiden Jokowi, sudahlah, Anda sudah nggak akan sampai kapanpun Anda tidak bisa melengsarkan Bapak Presiden, karena Bapak Presiden prestasinya tidak cuma di negeri sendiri, tingkat dunia pun mengakuinya. Dan kenapa kalau rakyat jelata, rakyat kecil sangat mencintainya? Karena selama kepemimpinannya diperlihatkan secara nyata bagaimana pembangunan Indonesia ini sampai merata, dari mulai Papua sampai Aceh ya, Bapak Presiden bangun semuanya. Dan sekarang di Papua sana harga-harga BBM juga bisa sama seperti yang di Jawa. Inilah prestasi-prestasi yang nyata. Jadi jangan selalu nyinyir, memojokkan, ingin melengsarkan. Udah, Anda tidak akan bisa. Sekali lagi, jangan remehkan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi prestasinya sudah mendunia. Percuma Anda berusaha dengan cara apapun, Anda tidak akan bisa untuk melengsarkan Bapak Jokowi. Dan sekali lagi, jangan remehkan Bapak Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.